Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya yang sedang menyaksikan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa doa pagi bersama-sama pada pagi hari ini di tanggal 29 Juli 2021. Ini semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Mari, meskipun keadaan di luar sedang mengalami hal-hal yang menakutkan untuk kita mau tetap percaya, kita mau tetap berfokus kepada Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala alam semesta ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus pada pagi hari ini Tuhan berkati kami, karena Engkau adalah Allah yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, haleluya, selamatkan manusia. Oh Yesus kami, haleluya. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Haleluya, Kau berikan hidupmu, amin, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita mulai pujian dari awal lebih sungguh-sungguh lagi, panggil namanya pada pagi hari ini. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau Raja Damai, Kau turun ke dunia. Haleluya, selamatkan manusia. Oh Yesus kami, haleluya. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Amin, haleluya. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji. Haleluya, Kaulah Allah
di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, kaulah Allah yang ku puji. Haleluya. Kaulah Allah, amin, yang ku sembah. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau sembah. Oh haleluya. Sembah bahwa Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, mari saudara-saudari semuanya dimanapun kau berada, percayalah bahwa anugerah Tuhan cukup untuk kita. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Mari datang kepadanya. Oh, panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami, bahwa Engkaulah yang layak ditinggikan Tuhan, diagungkan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi katakan yang terutama. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Oh, haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi bahwa yang terutama adalah Dia, Yesus kita. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan
muliakan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Haleluya, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bapa, ujilah hati kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Amin. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan dengan sepenuh hati, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
menikmati kehadirat-Mu. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, kau layak disembah. Bapa di surga, seperti pujian yang mengatakan bahwa Engkaulah Allah yang layak kami sembah dan kami muliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami dimanapun kami berada dan pakai hamba-Mu dengan kuasa yang luar biasa. Dan kami semua Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya ketika firman itu kami dengarkan, kami resapi, dan kami fikirkan, dan kami melakukan dalam keseharian kami, kami percaya bahwa ada sesuatu yang mengubah hidup kami, dan kami akan semakin Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat dari WPDA kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim. Menyelubungi dengan berkat, mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendaklah menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan, kesempatan saat ini, di akhir daripada ayat yang ke-13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Adalah satu kebahagiaan yang luar biasa ya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, karena hidupnya itu hidup di dalam kebahagiaan. Ayat yang kita sudah baca sama-sama saat ini akan menunjukkan kepada kita, dan firman Tuhan saat ini dan saya ambil judul yaitu semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Ada cerita fabel, cerita tentang cerita anak tentang binatang, yaitu tentang kera. Kera pada waktu kera itu di atas pohon yang tinggi sekali, ya. Dia memegang pohon ada di puncak pohon itu. Datanglah angin, ya, semakin keras, kera itu semakin kuat pegangannya,
sehingga dia tidak jatuh. Ya. Tetapi pada waktu angin itu mulai sepoi-sepoi, ya, pelan-pelan, apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, dalam cerita itu dikatakan kera itu terlena dan akhirnya dia melepaskan pegangannya. Tadinya kuat, sekarang pelan-pelan akhirnya lepaslah pegangan itu dan dia akhirnya jatuh. Tidak seperti apa yang saya sampaikan dari firman Tuhan pada saat ini. Dari pemazmur yang disampaikan di dalam ayat pasal yang ke-84 ini, kita akan melihat bagaimana keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semakin lama semakin kuat kita akan memegang tangan kita, ya, supaya kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 kitab Mazmur, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudaraku yang kekasih, luar biasa ya firman Tuhan. Satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita kalau kita ini benar-benar memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam Tuhan karena kita ini kuat. Karena kita ini kuat dan kita yang mengadakan perjalanan ziarah di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Sekali lagi saya katakan, suatu kebahagiaan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang atau manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, selama hidup di dunia ini, kita ini diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup yang tidak mudah. Apalagi saat ini tidak mudah. Banyak hal yang dihadapi. Saya sendiri pribadi juga menghadapi. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah juga menghadapi dengan kehidupan ini dengan luar biasa tidak mudah. Ada orang yang tetap kuat menghadapinya. Ada pula yang semakin lemah dan tidak berdaya. Ada tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, dan rumput kering atau jerami. Di sini ada perbedaan yang mencolok antara jerami dan kayu, emas dan juga perak. Jika dibakar, elemen-elemen ini, jerami dan kayu pasti akan cepat musnah, ya. Tetapi emas dan perak justru sebaliknya, semakin menjadi murni. Kehidupan orang percaya seharusnya harus demikian. Meski harus melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 7-8. Jadi anak-anak Tuhan, semakin dia berjalan di dalam lembah, semakin dia berjalan di dalam penderitaan, semakin dia berjalan di dalam permasalahan yang kelihatan di dalam dirinya itu, dikatakan dalam hal ini, membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya, benar-benar anak Tuhan semakin lama semakin kuat, semakin percaya, kalaupun ada beban, masalah, itu semakin menjadi kesempatan untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupannya. Ujian dan tantangan yang semakin berat, biarlah membuat kita itu semakin kuat pula di dalam Tuhan. Karena itu kita harus memandang setiap permasalahan yang ada di dalam kacamata iman kita. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di dalam bagian yang tadi ayat yang ke-6, berbahagialah manusia, ya, yang hidupnya itu hidup di dalam kekuatan Tuhan, ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya itu di dalam Tuhan. Kenapa saudaraku ini satu hal yang dikatakan berbahagia? Saat kita menghadapi berbagai macam hal, kebahagiaan itu ada di dalam hidup kita karena kita tidak terbawa oleh keadaan, namun kita membawa perubahan sehingga keadaan itu boleh berubah, saudaraku. Ya, jadi kita nggak terbawa. Sebagaimana kalau saya ambil ilustrasi ikan itu kalau hidup
ya, dia itu akan melawan arus daripada arus air itu. Dia tidak ikut arus. Tapi kalau ikan itu ikut arus, berarti ikannya mati. Tapi karena ikannya hidup, ikan itu akan melawan arus. Itu tanda kehidupan daripada ikan tersebut. Di dalam kehidupan kita ini bahagia karena kita tidak terbawa oleh keadaan, namun membawa perubahan keadaan ini. Jadi di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Jadi membawa perubahan. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam rencana Tuhan memiliki kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan standar dunia ini. Sementara dunia berkata bahwa kita bahagia jika kita kaya, atau apapun yang kita mau terkabulkan, kita memiliki kekayaan, kita memiliki harta yang banyak. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kebahagiaan sejati manusia adalah ketika anak-anak Tuhan meletakkan kekuatan mereka atau bersandar kepada Tuhan ketika melewati lembah kesedihan. Ya, justru anak-anak Tuhan tetap dapat bersuka cita karena Allah menyertai. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kekuatan dan hadirat Allah yang membuat anak-anak Tuhan dapat melewati tantangan hidup ini dengan sukacita. Ingat, ini satu kebahagiaan di mana kita mempengaruhi keadaan sekitar kita, sehingga keadaan itu juga akan merasakan kebahagiaan. Saudaraku yang kekasih, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai agen perubahan di dunia ini, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia. Ketika di sekeliling kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita menghadapi kesukaran, banyak hal saat ini kesukaran dan kesedihan, maka kita dipanggil untuk membawa mereka kepada terang dan kekuatan Kristus yang melegakan, menyembuhkan, dan memulihkan. Tunjukkan kepada mereka, ya, bahwa kasih Tuhan yang luar biasa dan janji-janji Tuhan penyertaannya yang kita tahu selama ini telah memberi kekuatan kepada kita sekalian. Ini yang pertama, ya. Kenapa kita kok berbahagia? Yaitu karena kita tidak terbawa oleh keadaan, namun membawa perubahan keadaan. Yang kedua, kenapa kita berbahagia, saudaraku? Apapun yang terjadi, berjalan semakin lama, semakin kuat. Di dalam ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku yang kekasih, kesedihan, kegetiran mencekam saat ini, ya. Tiap kali kita sering mendengar ada suara sirine mungkin lewat di depan rumah kita, ya, itu seringkali membawa seperti kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Bahkan kegagalan bisa jadi terjadi dalam hidup kita. Setiap hari saya selalu mendengarkan, kalau di rumah saya itu setiap pagi itu, saudaraku, kalau sudah ada mulai apa-apa dari itu, mikrofon yang ada di kampung itu, setiap kali yang diumumkan ada orang yang meninggal, itu menjadi atau seperti kayak ketakutan tersendiri bagi orang-orang yang ada pada waktu. Siapa lagi itu? Siapa lagi? Nah, demikian juga dengan kesedihan, kegetiran, bahkan kegagalan bisa terjadi dalam hidup kita. Namun yang terpenting bukanlah memikirkan mengapa begini, mengapa begitu. Sekali lagi, ada hal yang terjadi dalam hidup kita, jangan katakan mengapa begini, mengapa begitu. Melainkan bagaimana kita harus bangkit dari hal tersebut dan semakin maju. Kita tidak akan tanya kenapa seperti itu, mengapa begitu, siapa yang menyebabkan itu. Tidak, kita akan katakan bagaimana kita harus bangkit dan semakin maju. Pemazmur mengatakan makin lama makin kuat, hendaklah menghadap Allah di Sion. Nah, ini satu hal yang
menjadi motivasi bagi kehidupan kita. Kalaupun kita terjadi sesuatu, kebahagiaan tersendiri, ada hal-hal yang datang di dalam hidup kita, mungkin itu masalah di dalam hidup kita. Sekali lagi kita katakan, bagaimana caranya saya bisa keluar dari masalah itu dan kita maju. Saudaraku, orang yang kuat dan semakin kuat adalah tidak kehilangan fokus. Ingat, minggu ini kita ini ada di dalam satu mata tema, yaitu fokus kepada Tuhan. Tidak kehilangan fokus dalam hidup ini, yaitu bahwa seluruh kehidupan kita ini dari, oleh, dan untuk Tuhan. Hidup kita berasal dari Tuhan, ya, hidup kita oleh Tuhan, dan kita untuk Tuhan. Orang yang memfokuskan diri, menyenangkan hati Tuhan, mencari wajahnya, bergaul semakin lama semakin intim dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi di dalam hidupnya, ia justru berjalan menjalani kehidupan ini semakin lama semakin kuat. Orang yang berbahagialah bukanlah seorang yang lemah, yang gampang menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba. Katakan di dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Ada satu judul tema daripada acara sekolah minggu, Unstoppable, yaitu tidak terhentikan. Dengan keadaan yang ada, kami sampaikan kepada anak-anak, walaupun saat ini terjadi satu keadaan yang tidak mengenakan, tetap jangan terhentikan semangat yang ada di dalam hidupmu. Demikian juga dengan kehidupan kita, jangan pernah kita terhentikan dengan apapun juga. Tetap semangat, never give up, supaya kita tetap harus sungguh-sungguh dan jangan gampang menyerah atau mudah putus asa. Orang yang berbahagia adalah orang yang semakin hari semakin kuat dan bertumbuh dewasa secara rohani di dalam Kristus. Semakin lama semakin kuat, sehingga kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan yang ketiga, berbahagia yang ketiga, yaitu mengisi keseharian kita dengan hadirat Tuhan. Satu hari di pelataranmu, ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Ini ada di dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Satu pernyataan bahwa pemazmur ini berbahagia karena mengisi kesehariannya. Isilah keseharianmu dengan ada di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, perhatikan para pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab. Abraham, Musa, Daud, Paulus, Petrus, dan lainnya. Mereka semua itu memiliki ciri yang sama, yaitu senantiasa menjalankan keseharian hidup mereka di dalam hadirat Tuhan. Artinya, hidup mereka terus ada di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak pernah lepas dengan apapun juga. Walaupun menghadapi apapun juga, dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mengisi hidup dengan suasana ilahi. Wow, luar biasa. Tuhan sungguh inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Suasana surga itu ada turun. Kita ingat ada pujian, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Suasana surga, suasana ilahi harus kita terus nikmati setiap hari. Karena di saat kita ini ada di dalam suasana ilahi itu, mujizat Allah terjadi
dan Tuhan dipermuliakan. Ketakutan tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak ada lagi. Yang ada hanya kegirangan dan damai sejahtera. Kerajaan Allah datang di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, senantiasa melibatkan Tuhan di dalam aspek hidup kita. Itu maksudnya mengisi keseharian dengan hadirat Tuhan. Tiada henti-hentinya bercakap-cakap, berdoa kepada Tuhan, dan hidup dengan seluruh kepenuhan Allah. Tuhan hidup di dalam kehidupan kita, dan kita pun terus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita seharusnya demikian. Isilah hidup saudara dengan hadirat Allah. Jangan berhenti, ya. Jangan bosan untuk kita boleh berhubungan dengan Tuhan. Terus merenungkan firman Tuhan. Hidup di dalam doa, pujian dan penyembahan. Libatkan Tuhan dalam segala hal di dalam hidupmu. Apabila terjadi sesuatu, ya, izinkan Tuhan terus mengerjakan hidupmu. Maka kita tidak akan kecewa, karena kita lebih melebatkan diri Tuhan di dalamnya, dan kita tahu bahwa Allah akan selalu memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, katakan di dalam ayat yang ke-12 bahwa Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Satu kebenaran yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang hidup sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Orang-orang yang sudah percaya dan kita memiliki kehidupan yang sungguh kita berpaut kepada Tuhan. Hidup kita ini jauh dari kehidupan yang tercela. Dan janji Tuhan, Tuhan tidak pernah menahan kebaikan dari orang-orang yang hidupnya tidak tercela. Artinya bahwa Tuhan akan selalu melimpahkan pertolongan, berkat, walaupun kita menghadapi tantangan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan keadaan yang ada, yang selalu ada mengimpit kehidupan kita. Keadaan sekarang ini, izinkan hadirat Allah mengerjakan kehidupanmu. Dan percayalah, hari ini Tuhan akan menolong kita. Daud pernah mengatakan di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1-3, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan pernah terlelap. Izinkan hari ini hidup kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan ini, kita jalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudara sekalian akan ditolong oleh Tuhan dan dipermuliakan di dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Dan saudaraku yang saat ini ada pergumulan, tetap yakinlah bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kalau hidup kita ini hidup sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Haleluya. Mari angkatlah tangan di hadapan Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang membawa kami bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kami akan menghadapi kehidupan ini dalam kebahagiaan-Mu. Kami tidak akan terpengaruh dengan keadaan yang ada. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami boleh menjadi pengaruh bagi orang lain, menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami percaya hidup kami hidup terus ada di dalam suasana ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyafaat pada saat ini. Sungguh-sungguh saat ini kami berdoa Tuhan, buat keadaan yang ada di sekitar kami Tuhan. Tolong Tuhan bangsa dan negara kami, lingkungan kami Tuhan. Kami mohon saat ini agar Tuhan akan jamah dan Tuhan akan membersihkannya, sehingga benar-benar Indonesia dipenuhi dengan kasih dan kemuliaan-Mu. Khususnya sekitar kami Tuhan, di mana kami ada. Biar Tuhan akan lindungi kami dan Tuhan akan jaga kami. Tuhan akan bersihkan dan Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami saat ini berdoa,
Kalaupun ada sidang jemaat-Mu ataupun saudara kami, sekeliling kami yang sakit, Tuhan, jamah mereka. Taruhkan kuasa-Mu, berikan kuasa darah Yesus atas kehidupan mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus berkuasa menjamah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang besar, Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan lindungi keluarga kami, dan Tuhan akan jaga keluarga kami dan kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, khususnya gereja Sidang Jemaat Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Para pemimpin-pemimpin gereja kami, BPP, BPD, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan di semua BPD-BPD yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan tolong. GEJ Ebenezer dan satelit-satelitnya kami serahkan dalam tangan-Mu. GEJ yang di Surabaya, Tuhan menolong. Memberkati gembala-gembala sidang Tuhan Yesus. Tolong dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami saat ini berdoa biarlah tangan Tuhan terulur atas kehidupan gembala sidang kami Tuhan. Tuhan memberkati wakil gembala sidang kami. Tuhan berkati majelis gereja, staf pastoral dan semua jajaran yang ada di dalam gereja kami. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang kekasih, saat ini kita mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita, percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat melimpah. Damai sejahtera sukacita daripada Allah melingkupi kehidupan sidang jemaat Tuhan, dan percayalah Tuhan ditinggikan dan engkau diberkati sepanjang hari ini. Tangan Tuhan ada dan menyertai, memberkati pekerjaanmu dan memberkati apa yang engkau usahakan. Keluargamu diberkati, semuanya di dalam tutupan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Percayalah, semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.